Di awal film, kita diperlihatkan pada sebuah istana, yang terdapat prajurit penjaga yang sedang menjaga gerbang istana. Lalu tanpa ia sadari, wanita itu diam-diam menyusup ke dalam istana, yang dibantu oleh salah satu pria yang bernama Kaisar. Namun aksinya, kepergok oleh salah satu pelayan istana, dan ia pun segera lari dengan ketakutan. Karena sihirnya, mulut wanita itu dipenuhi dengan belatung. Tak hanya itu saja, wanita tua itu juga memiliki sihir untuk mengendalikan pikiran seseorang. Kita masih belum tahu, sebenarnya apa yang diincar oleh wanita tua itu. Ternyata wanita tua itu sedang mengincar seorang putri yang sedang hamil besar. Singkat cerita, pihak istana pun membawa putri yang sedang terluka untuk segera diobati, dan raja yang melihatnya pun menjadi sangat geram, dan meminta pasukannya untuk mencari seseorang yang bertanggung jawab atas semua ini. Seluruh pasukan istana pun dikerahkan untuk mencari wanita tua tersebut. Tetapi wanita tua itu bukan tandingannya. Karena kondisi putri yang memang sudah sangat kritis, ia berpesan kepada sang raja dan ajudannya yang bernama Ganer, untuk merawat anaknya dengan sepenuh hati, dan terus lindungi apapun yang terjadi. Sementara wanita tua itu yang akan mencoba kabur, ia dicegat oleh salah satu pengawalnya, dan mereka pun terlibat perkelahian. Singkat cerita, dokter kerajaan berhasil menyelamatkan bayi tersebut, namun nyawa putri tak terselamatkan. Waktu pun berpindah pada 15 tahun kemudian, kini bayi tersebut telah dewasa, dan diberi nama dengan nama Snow White. Di saat itu, pihak istana mengadakan hukuman mati pada salah satu pelaku pencurian, yang jadi algojonya itu Snow White sendiri. Tetapi pandangannya tak fokus, ketika dirinya melihat seorang pangeran tampan yang menatapnya. Ternyata itu hanya sebuah pertunjukan sulap saja, yang dilakukan sebagai edukasi untuk para warganya, untuk tak berani-berani berbuat keburukan di desanya. Snow White pun berkumpul bersama kawan-kawannya yang bernama Inga, Sofia, dan Fonny, yang mereka kagum dengan pertunjukan tadi. But, you know, it's ghosts. No, behave this time. Di sini Snow White mengakui, jika ia sangat terpesona dengan pangeran yang ia lihat sebelumnya, sehingga membuat dirinya tak terlalu fokus dengan acaranya tadi. Kawan-kawannya pun menyemangatinya untuk mencoba mendekati pria tersebut, tetapi Snow White sangat malu untuk melakukannya. You got this. Oh, no. To avoid your attention. Pangeran yang melihatnya pun hanya tersenyum saja, melihat Snow White yang tampak sangat salting dengannya. Pangeran pun langsung menghampiri Snow White, dan menyapanya. Snow White pun benar-benar sangat bahagia, dan mereka berdua pun saling berkenalan, meskipun Snow White sendiri masih sedikit malu-malu berkenalan. I recall you speaking about me. No, I was talking about another prince. I'd better sweep you off your feet before he left. Plans to go to the aviary. Setelah perkenalan romantisnya itu, pangeran pun mengajak Snow White untuk berjalan-jalan bersama, dan Snow White pun menyetujuinya. Di sisi lain, terdapat seorang ratu jahat, yang dirinya saat ini menjadi ratu di daerah ini, dan ia juga sangat berambisi untuk menjadi paling cantik di daerahnya, yang dirinya rela melakukan apa saja,
bahkan mengorbankan salah satu wanita, hanya untuk membuat dirinya terlihat sangat cantik. Ia juga memiliki sebuah cermin ajaib yang bisa berbicara, yang ia jadikan sebagai pendapat tentang kecantikannya itu. Alasan dirinya melakukan hal itu, karena keinginannya untuk bisa menikah dengan salah satu raja dari kerajaan negeri sebelah, hanya agar dirinya bisa menjadi ratu penguasa kerajaan lebih luas lagi. Yes. Lalu ia meminta pendapatnya dari Ganer, yang kini menjadi ajudannya, bertanya tentang kecantikannya, dan Ganer pun dengan senang hati menjawab, jika ratulah yang paling cantik di daerah ini. Kembali pada Snow White, yang dirinya sedang melihat barang-barang dengan pangeran di sebuah pasar. Diketahui, meskipun Snow White seorang putri kerajaan yang memiliki paras yang sangat cantik, ia juga memiliki hati yang juga cantik, yang dirinya juga tak segan-segan menyedekahkan sedikit uang pada salah satu rakyatnya yang tampak sangat membutuhkan, sehingga penduduk tersebut sangat menghormatinya atas kebaikannya itu. Pangeran yang melihatnya pun sangat takjub dengan kebaikan Snow White pada rakyatnya, yang membuat dirinya kini sangat menyukai Snow White, dan berharap suatu saat ia bisa menikahinya. Snow White justru menanggapinya hanya sebuah gombalan, dan dirinya saat ini hanya ingin berteman terlebih dahulu dengannya. Kembali kepada Ratu Jahat, yang masih sibuk melakukan perawatan kecantikannya terus-menerus. Untuk terus mempertahankan kecantikannya, Ratu pun menyuruh Ganer untuk menculik salah satu teman Snow White, yang akan ia jadikan sebagai tumbal kecantikannya. Scene kembali berpindah pada Snow White dan Pangeran, yang sedang asyik mengobrol bersama, membahas tentang hubungan asmara mereka masing-masing. Di sini Snow White terus terang, jika dirinya merasa mulai mencintai Pangeran. Snow, they're playing my favorite song. Keromantisan mereka tak sengaja dirusak oleh Sofia, yang tiba-tiba langsung mengajak Snow White untuk melihat beberapa pertunjukan di pasar malam. Di tengah kesenangannya itu, para prajurit dari pihak Ratu Jahat datang menghampiri pertunjukan tersebut. Prajurit tersebut mengincar kawan-kawan Snow White, dan mereka yang melihatnya pun segera lari menjauh darinya. Sementara Snow White sendiri mengajak pangeran ke sebuah taman yang sangat indah. Tempat ini mengingatkan dirinya pada kedua orang tuanya yang telah tiada, dan berharap dirinya suatu saat bisa dikuburkan bersama bunga-bunga tersebut. Kawan-kawan Snow White pun berlari secara berpencar. Sayangnya, Inga berhasil tertangkap oleh prajurit tersebut. Sementara Snow White dan Pangeran masih asyik bermesraan, tanpa menyadari jika kawan-kawannya sedang dalam bahaya. You to remember me by. To have something to hold in the moment. That got dark. Lalu terdengarlah suara teriakan dari Inga, dan mereka berdua pun segera menghampirinya. Mereka pun berusaha menyelamatkan Inga yang terjebak di pagar pembatas. Kaiser. Prajurit itu yang bernama Kaisar pun mengatakan, jika seharusnya wanita tua yang ternyata itu adalah Ratu Jahat, pada saat itu seharusnya telah membunuh Snow White bersama ibunya. Tetapi suatu saat, Snow White akan menyesalinya dengan hidupnya itu. Mendengar perkataan itu, Snow White pun sedikit terkejut mendengar tentang kematian ibunya sebenarnya. Akhirnya Inga harus tumbang terkena cuculan dari Kaisar, dan ia memerintahkan prajurit lainnya untuk menghabisi mereka berdua. Pangeran pun menyuruh Snow White untuk pergi menyelamatkan kawan-kawannya. Tak lama, Snow White pun bertemu dengan Fonny, dan mengajaknya untuk segera lari. Di saat pelariannya itu, ia pun dicegat oleh Ganer, yang dirinya dengan baik hati memberikan sebuah belati peninggalan ayah Snow White, sebagai pertahanan dirinya. Ternyata memang dari awal, Ganer masih memiliki perasaan untuk melindungi Snow White, sesuai dengan amanah dari sang putri dahulu. Lalu pangeran sendiri mencoba untuk mencari Snow White, tetapi ia tak menemukannya. Singkat cerita, Ganer pun membawa jasad dari Inga, untuk diserahkan pada ratu tersebut. Namun ratu itu mempertanyakan keberadaan Snow White saat ini ada di mana,
dan ia memerintahkan Gunner untuk segera menangkapnya hidup-hidup, karena sebenarnya, Snow White telah biang kerok yang membuat kecantikannya tersaingi. Meskipun Gunner mencoba mencari alasan untuk tak menangkapnya, tetapi ratu itu tetap memaksa untuk menangkapnya, atau ia akan menyesalinya. We cannot risk time. Kembali kepada Snow White dan Fonny, yang mereka berdua tampak sedang tersesat di dalam hutan, yang tempat itu dipenuhi beberapa makhluk aneh. Benar saja, tak lama kemudian, mereka berdua pun dikepung oleh makhluk-makhluk aneh yang mengerikan. Keganasan makhluk itu, membuat Fonny harus tumbang secara mengerikan. Snow White pun terpaksa meninggalkan kawannya itu bersama makhluk tersebut. Di sisi lain, pangeran bersama penduduk lainnya, mencoba bersama-sama terus mencari Snow White di dalam hutan. Ratu sendiri kini sedang mengobrol bersama cerminnya, membahas tentang Snow White, yang sebenarnya dirinya tak bisa membunuhinya, yang hal itu justru dirinya akan kehilangan simpati dari para rakyatnya, jika sampai itu terjadi. Tetapi cermin itu memanas-manasi Ratu dengan mengatakan, jika Snow White tetap menjadi wanita yang paling cantik di daerah ini. Ratu pun sangat emosi mendengarnya, dan ia tak ingin dibanding-bandingkan dengannya. Cermin itu pun memberikan saran padanya, jika Ratu tetap ingin menjadi yang paling tercantik, maka Ratu harus memakan jantung Snow White, atau membuat dia tertidur dengan sebuah racun. Ratu pun mempertimbangkan hal itu sejenak. Kini Snow White berjalan sendirian di tengah hutan, tanpa ada seseorang yang menemaninya. Namun di saat itu, keberadaannya diketahui oleh prajurit Ratu itu. Lalu muncullah seorang wanita kurcaci yang bernama Arsa dengan membawa palu, menyuruh mereka semua untuk melepaskan Snow White, atau dirinya akan menghilangkan kepala mereka satu persatu. Tak hanya Arsa saja, kawan-kawannya sesama kurcaci pun muncul menghadangnya. Prajurit itu yang tak terima, mereka pun memilih untuk melawannya. Para kurcaci itu berhasil menghabisi satu persatu prajurit ratu jahat, sehingga pimpinan prajurit itu memohon untuk tak menghabisi dirinya. Singkat cerita, para kurcaci tersebut membawa Snow White ke rumahnya. Sementara para kurcaci sudah bersenang-senang bersama dengan minum bir. Snow White pun menyapa mereka semua. Hello? Di sini mereka saling mengobrol, dan diketahui, para kurcaci tersebut sebenarnya dulunya adalah salah satu pasukan dari kerajaan yang dipimpin oleh ayah Snow White dahulu. Setelah ayah Snow White tiada, ratu jahat itu pun mengusir mereka, sehingga saat ini mereka semua tinggal di hutan ini. Snow White pun sangat menyayangkan kelakuan ratu tersebut, yang ternyata sangat jahat. Awalnya para kurcaci itu mengira, jika Snow White adalah salah satu penyihir yang dikirim oleh ratu jahat itu. Tetapi Snow White meyakinkannya, jika dirinya hanyalah gadis biasa, yang justru saat ini sedang dalam buronan dari ratu tersebut. Lalu Snow White pun melihat foto lukisan dari kedua orang tuanya, dan menunjukkan belati peninggalan ayahnya. Arsa pun akhirnya percaya, jika Snow White adalah putri dari raja dan ratunya dahulu, dan ia pun menceritakan semua kisah dari ayah dan ibu Snow White yang dibunuh oleh ratu jahat itu, hingga dia berhasil mengambil ahli kerajaannya tersebut. Para kurcaci lainnya pun mengenalkan diri mereka masing-masing, dan menceritakan semua keseharian diri mereka selama ini. Arsa sendiri dulunya adalah dokter kerajaan, yang dulu membantu persalinan Snow White, dan memiliki asisten yang berbeda dari mereka semua yang bernama Tini. Di istana, ratu jahat itu tak habis-habisnya memikirkan tentang kecantikannya, bahkan ia kini mulai menumbalkan salah satu dayangnya, untuk diambil daging dan darahnya, hanya demi kecantikannya. Yes. Lalu Kaisar dan salah satu prajuritnya datang memberikan informasi pada ratu, jika mereka berdua gagal menangkap Snow White, dikarenakan mereka disergap oleh para kurcaci. Sebagai hukumannya, ratu menyuruh Gunner untuk memotong tangannya itu segera. Meskipun dirinya menderita, prajurit itu tetap patuh terhadap perintah ratu, dan terus menaati apapun perintahnya. Di sisi lain, pangeran dan timnya menemukan jasad dari Fonny yang telah terbelah.
Snow White sendiri, kini membantu membereskan rumah para kurcaci itu dengan senang hati, yang membuat mereka semua terkesima melihatnya. Di saat itu, salah satu dari mereka mendengar keributan di luar hutan, dan mereka pun segera pergi untuk menuju ke sumber suara tersebut. Be safe. I think you're cute. Pangeran dan timnya, kini sedang sibuk melawan para makhluk aneh tersebut. Lalu para kurcaci itu datang membantunya. Singkat cerita, pertarungan itu dimenangkan oleh pangeran dan para kurcaci tersebut. Di istana, Ratu pun memanggil Sofia untuk membantunya mencari Snow White. Sofia yang tak tahu dengan kelakuan buruknya Ratu, ia dengan senang hati akan mencarinya. Lalu Ratu sendiri mulai melakukan rencana selanjutnya, yakni membuat ramuan racun tidur, yang akan ia taburi pada sebuah apel, yang dimana dirinya akan menyamar sebagai wanita tua untuk memberikan apel tersebut pada Snow White. Lalu ia pun melukai kulitnya, hingga mengeluarkan banyak tetesan darah, yang makin lama, membuat dirinya menjadi sangat tua. Memang itulah wujud asli dari Ratu, yang merupakan seorang wanita tua yang berumur ratusan tahun, dan ia selama ini harus mengonsumsi darah dan daging wanita untuk tetap membuat dirinya awet muda. Lalu di dalam hutan, seorang bocah yang bertemu dengan Snow White sebelumnya, tampak sedang tersesat di sana. Lalu Ratu yang kini telah berubah menjadi tua, melihat bocah itu dan langsung memanggilnya. Dengan kekuatan sihirnya, Ratu itu melihat ingatan dari bocah itu. Dengan tega, Ratu itu langsung membunuh bocah itu yang tak berdosa. Kembali pada Snow White, yang dirinya sedang asyik bermain bersama musang dan hewan lainnya, yang ia anggap sebagai teman-temannya. Lalu musang itu pergi meninggalkannya, yang membuat ia bertanya-tanya, kemana mereka akan pergi. Where are you going, little friend? Friends. Snow White pun bertemu dengan Ratu tersebut, dan Ratu itu pun langsung berakting, seolah-olah dirinya sedang terluka, dan dengan baik hati, Snow White pun langsung menolongnya, dan mengajaknya untuk pergi ke rumah kurcaci, untuk mengobatinya. Sebagai rasa terima kasihnya, Ratu tersebut memberikan sebuah apel padanya. Namun Snow White menolaknya, dikarenakan dirinya tak terlalu membutuhkan makanan, dan Snow White menyarankan untuk memberikan apel tersebut kepada orang yang lebih membutuhkannya saja. Meskipun Ratu memaksanya, Snow White tetap menolaknya dengan baik-baik. Karena tak ada pilihan lain, Ratu pun langsung berbuat kejam padanya, dan langsung menyosor apel tersebut kepada Snow White. Seketika itu, Snow White pun langsung tumbang, dengan mulut berlumuran darah. Tak lama, pangeran dan para kurcaci pun datang ke rumahnya, dan memanggil Snow White. Mereka pun menemukan keranjang yang berisi kepala Inga dan beberapa apel yang tergeletak di meja. Arsa yang melihat apel bekas gigitan menganggap, jika apel itu mengandung racun milik Ratu itu, yang racun itu dulu digunakan untuk membunuh ibu Snow White di belatinya. Di sini terungkap, jika Snow White sebenarnya telah tiada terkena racun dari belati itu. Arsa pun mengatakan, untuk menyelamatkan nyawa Snow White, Ratu harus memindahkan nafas racunnya di Snow White ke dirinya sendiri, yang secara langsung akan membunuh Ratu itu sendiri. Karena bukti cintanya seorang ibu kepada anaknya, Ratu pun rela memindahkan racunnya kepadanya, sehingga Ratu pun akhirnya tiada, dan nyawa Snow White pun akhirnya berhasil terselamatkan. Sementara Snow White sendiri, kini berada di istana Ratu tersebut dengan tertidur pulas. Ratu sendiri kini kembali ke wujud cantiknya, dengan menggunakan jasad Sofia sebagai tumbalnya itu. Ratu pun akhirnya merasa, jika dirinya kini menjadi yang paling cantik. Namun cermin itu menyangkalnya, jika Snow White yang masih paling cantik, karena dia belum sepenuhnya tiada. Hal itu pun membuat Ratu pun mulai kesal, dan Ratu pun memutuskan untuk memodifikasi kembali tubuhnya itu, lalu mengambil darah milik Snow White sebagai bahan kecantikannya itu. Namun keputusannya itu agak sedikit ditentang oleh Ganer yang padahal perjanjian awalnya, Ratu tak akan membunuh Snow White, sebelum bisa menguasai seluruh negeri ini. Ratu pun menjelaskan, jika dirinya hanya sekedar sedikit melukainya saja, dan tak akan membunuhnya. Para kurcaci pun sadar, jika Snow White kini telah diculik oleh Ratu jahat itu, dan mereka bersama pangeran memutuskan untuk merebut kembali Snow White dari Ratu tersebut. Singkat cerita, pangeran dan para kurcaci telah berada di luar istana.
Kurcaci itu pun langsung melumpuhkan kedua penjaga istana dengan cepat. Kaisar yang melihatnya pun langsung melaporkan penyerangan itu pada Ratu, dan Ratu pun langsung memerintahkan pasukan lainnya untuk segera menangkap mereka. Para prajurit berkuda pun datang menyerbunya, mau tak mau, mereka pun harus melawannya. Setelah itu, ini pun langsung membuka paksa gerbang istana, untuk memberi jalan kawan-kawannya masuk ke dalam. Namun sayangnya, ia harus dihujani beberapa panah oleh prajurit pemanah, dan Tini pun menyuruh kawan-kawannya untuk segera masuk ke dalam secepatnya. Akhirnya Tini pun tumbang, demi teman-temannya. Pangeran dan timnya pun berhasil menerobos masuk ruangan Ratu, dan mereka pun kembali melakukan perlawanan. Karena situasi semakin memanas, Ratu pun memutuskan untuk membunuh Snow White seketika itu juga. Salah satu kurcaci pun mengorbankan dirinya, sehingga ia pun tumbang demi melindungi Snow White. Ratu pun benar-benar semakin muak, lalu ia mengeluarkan sihirnya untuk melumpuhkan semua kurcaci tersebut. Di kesempatan itu, pangeran segera membawa kabur Snow White dari istana secepatnya. Singkat cerita, pangeran membawa Snow White ke taman impiannya, tempat yang mereka berdua kunjungi sebelumnya. Di sini pangeran mulai mengungkapkan semua perasaan cintanya pada Snow White, dan ia berharap untuk bisa terus mencintainya, serta bisa hidup terus bersamanya. Lalu pangeran mulai melakukan apa yang ibu Snow White lakukan dulu, dengan memindahkan racun di tubuh Snow White pada dirinya melalui ciuman. Akhirnya pangeran pun tiada, dan Snow White pun kembali hidup kedua kalinya. Namun di saat itu, Kaisar berhasil menyusulnya, dan ia tak terima Snow White kembali hidup, lalu ia bermaksud untuk membunuhinya. Snow White dengan cepat berhasil mencucul Kaisar dengan belatinya, dan Kaisar pun akhirnya tumbang. Snow White pun benar-benar sedih, melihat pengorbanan pangeran hanya demi dirinya kembali hidup. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali ke istana, yang pertarungan itu masih terus berlangsung. Di sana ia melihat Ratu dan para kurcaci yang sedang sekarat. Lalu Snow White dengan kebaikan hatinya, meminta Ratu untuk mengakhiri pertumpahan darah ini, dan ia bersedia menyerahkan hidupnya, dan meminta Ratu untuk membiarkan rakyat dan para kurcaci bisa hidup dengan damai. Ratu justru menanggapinya dengan tertawa jahat, dan tak mempedulikan permintaan Snow White. Tanpa basa-basi, Ratu menyuruh Gunner untuk segera mengambil jantung Snow White sekarang juga. Gunner pun terpaksa, harus membunuh Snow White seketika itu juga. Ratu pun sangat bahagia, dan ia pun langsung memakannya sekarang juga. Sayangnya, itu bukan jantung milik Snow White, melainkan jantung milik salah satu jasad prajuritnya. Tak mau berlama-lama, dengan kekuatan sihirnya, Ratu pun langsung membawa Snow White pada genggamannya, bermaksud akan membunuhi dengan tangannya sendiri. Ratu justru terkena sihirnya sendiri, dan kesempatan ini, para kurcaci pun segera mengeksekusinya. Snow White pun mengatakan, jika kekejamannya itu kini telah berakhir, dan kecantikan yang dia inginkan sama sekali tak akan pernah membuat dirinya bahagia, karena yang ada, dia hanya terus mengorbankan seluruh wanita, yang sama sekali tak akan membuat kecantikannya menjadi abadi. Karena sebenarnya, Ratu hanyalah seorang wanita tua yang tak terima dengan takdirnya itu. Lalu Snow White dan para kurcaci pergi meninggalkan Ratu dalam kondisi sekarat, dan cermin tersebut mulai mengejek Ratu habis-habisan.
Yang akhirnya membuat ratu pun perlahan-lahan mulai tumbang, akibat kehabisan darah sihirnya. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, kini Snow White diangkat menjadi ratu yang baru, dan para rakyat pun menyambutnya dengan bahagia. Snow White tak lupa mengucapkan terima kasih pada para kurcaci, yang telah membantu melawan ratu jahat itu. Kini para kurcaci pun kembali bertugas di istana, setelah sekian lama tersingkirkan karena ratu jahat tersebut. Lalu Snow White pun menuju ke sebuah taman, untuk kembali mengenang kematian pangeran, atas pengorbanannya itu. Ia pun mulai berhayal berdansa, seolah-olah dirinya sedang berdansa bersama pangeran. Dengan ending yang bahagia sekaligus duka, maka berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul The Death of Snow White. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.